Selamat siang dan shalom. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Manajerial Pemerintah dan Sosial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili, pejabat struktural dan pejabat fungsional BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, para widyaswara, pengajar, instruktur, mentor, coach, panitia penyelenggara, serta peserta latsar, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara penutupan latsar CPNS gelombang 8 golongan 3 angkatan 191 dan 192 dan golongan 2 angkatan 62 dan 63 lingkup pemerintah Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Ende. Kupang 14 September tahun 2022 dimulai. Mengawali upacara ini doa bersama. Bagi yang bertugas silakan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk mengawali upacara penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 8, golongan 2 angkatan 62 dan 63 dan golongan 3 angkatan 191 dan 192. Marilah kita sama-sama berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini dalam kepercayaan saya Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan laporan panitia penyelenggara. Laporan penutupan latihan dasar CPNS gelombang 8 golongan 3 angkatan 191, 192 dan golongan 2 angkatan 62, 63 lingkup pemerintah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2022. Yang terhormat PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial. Yang kami hormati pejabat struktural lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, para widyaswara, pengajar dan instruktur, panitia penyelenggara dan peserta latsar yang saya banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa
Atas anugerahnya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti penutupan pelatihan dasar ini. Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS gelombang 8 golongan 3 angkatan 191, 192 dan golongan 2 angkatan 63, 62, 63 asal Kabupaten Ende, Kabupaten Nagri-Keong, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya, maka izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Romawi 1 Dasar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 dan seterusnya. Romawi 2 Kegiatan kurikulum pembentukan karakter PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS akan dilaksanakan secara terintegrasi selama 511 JP terbagi atas 18 hari di tempat penyelenggaraan. 177 JP, 320 JP atau 30 hari di instansi pemerintah asal peserta dan 14 JP dilaksanakan selama 3 hari kerja di tempat penyelenggaraan atau instansi pemerintah asal peserta. Romawi 3 Waktu dan tempat penyelenggaraan. A. Waktu berlangsung selama 51 hari terhitung sejak tanggal 18 Juli sampai dengan 14 September 2022. B. Tempat pelaksanaan dilaksanakan di Hotel Cahaya Bapa dan Hotel Romita Kupang. Romawi 4 Peserta. Peserta pelatihan berjumlah 152 orang dengan rincian. Golongan 2 Kabupaten Ende berjumlah 22 orang, Kabupaten Nagri-Keong 30 orang, Kabupaten Sumba Barat Daya 24 orang, jumlah 76 orang. Golongan 3 Kabupaten Ende 26 orang, Kabupaten Nagri-Keong 28 orang, Kabupaten Sumba Barat Daya 22 orang, jumlah 76 orang. Romawi 5 Tenaga Pelatihan. Tenaga kedikatan pada pelatihan dasar CPNS ini terdiri dari 1. Tenaga pengajar yang meliputi widya suara dan narasumber lain yang memiliki kompetensi. 2. Pengelola dan penyelenggara pada LUPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Romawi 6 Evaluasi terhadap peserta. Penilaian dan evaluasi akhir terhadap peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 8, golongan 3 angkatan 191, 192 dan golongan 2 angkatan 62, 63 difokuskan pada pemahaman terhadap keseluruhan mata pelatihan dan catatan penyelenggara terkait menegakkan kode etik dan sikap perilaku. Berdasarkan evaluasi akhir, maka peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 8, golongan 2 dan golongan 3 berjumlah 152 orang dinyatakan dengan kategori kelulusan sebagai berikut. Sangat memuaskan 22 orang, memuaskan 128 orang, tidak memuaskan 2 orang. Para peserta yang dinyatakan lulus dan berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan, sedangkan peserta yang ditunda kelulusannya diberikan waktu untuk menyelesaikan laporan aktualisasi serta kelengkapan administrasi dalam waktu 14 hari kalender. Romawi 7 Biaya yang digunakan dalam pelatihan dasar CPNS bersumber dari APBD Kabupaten Kota pengirim peserta melalui DPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2022. Romawi 8 Penutup. Demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu PLT
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial untuk membawakan sambutan sekaligus menutup secara resmi pelatihan dasar CPNS gelombang 8 golongan 3 angkatan 191-192 dan golongan 2 angkatan 62-63 asal Kabupaten Ende, Kabupaten Nagikeo, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2022. Sekian dan terima kasih. Kupang 14 September 2022, Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial selaku Ketua Penyelenggara, Dr. Andrews Yohan Abu Mon Loban MSI, Pembinaan Tingkat 1 NIP 1971-05-1990-09-1001. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Kompetensi Manajerial Pemerintah Sosial BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyapa kita semua dengan selamat pagi dan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Sehat selalu. Yang terhormat Kepala BKPSDMD Kabupaten asal peserta atau pejabat yang mewakili hari ini, berdasarkan pemantauan saya terakhir ini belum ada yang hadir. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT, sangat saya hormati. Ada Bapak Ibu Presiden Suara, pejabat fungsional lainnya. Yang kami hormati adalah seluruh tenaga pelatihan. Tenaga pelatihan ini terdiri dari pengajar, penceramah, tim penjamin mutu, dan Bapak Ketua, Wakil, dan sekretaris serta anggota yang hadir bersama kita juga pada hari ini. Juga ada pengelola dan penyelenggara. Ketua terakhir itulah semua tenaga pelatihan. Terima kasih atas kehadiran dalam bersamaan dalam tempat ini. Juga seluruh peserta pelatihan dasar yang sangat kami banggakan, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati. Kami sampai saat-saat tadi sebelum masuk masih mohon izin kepada Ibu PLT Kepala BPSDMD melalui WA dan jawaban bahwa Ibu masih menjadi panitia seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan BPSDM, di lingkungan pemerintah Provinsi NTT, termasuk di BPSDMD Provinsi NTT, sehingga hari ini adalah hari terakhir, hari ketiga. Dan itu saya sangat rindu bertemu dengan kita semua dan juga adik-adik peserta untuk menutup acara ini. Tapi dengan adanya kegiatan ini, beliau menyampaikan permohonan maaf dan menugaskan kami untuk bisa sama seluruh tim untuk menutup kegiatan pada hari ini. Izinkan saya juga menyampaikan sambutan pada hari ini. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas berkat penyelenggaraannya kita semua berkenan hadir pada acara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang 8, golongan 3, angkatan 191, 192, serta golongan 2, angkatan 62 dan 63, lingkup Kabupaten Ende, Nagikeo, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya tahun anggaran 2022 dalam keadaan siap walafiat. Atas nama lembaga, tentu kami semua menyampaikan profesia kepada seluruh peserta yang tadi menyatakan lulus atas keberhasilan yang diraih pada hari ini. Capaian ini menjadi bukti bahwa saudara-saudara secara serius dan penuh kesadaran mengikuti pelatihan dasar ini. Tadi dari Ketua Panitia telah melaporkan bahwa dari jumlah yang ada ternyata masih ada 2 rekanku yang ditunda lulusannya dan diberikan kesempatan paling lama 14 hari. Jadi kita semua doakan itulah 2 orang ini juga, para lain dalam kondisi sakit sehingga masih harus menyelesaikan melengkapi bukti-buktinya dan diberikan kesempatan nanti kepada coach dan penguji serta mentor untuk tetap proaktif mendampingi agar dalam waktu 14 hari ini sudah bisa kita juga umumkan kelulusannya agar seluruh jumlah tadi menjadi lengkap bagi gelombang 8 ini. Ini adalah sebuah kebahagiaan kita bersama. Selama mengikuti adik-adik telah dibekali, kita semua dibekali salah satu menjadi sumber inspirasi yang lain, karena prinsip pelatihan yang utama ini kami semua di sini adalah fasilitator. Jadi penceramah, mengajar, tim penjamin mutu, mengelola panitia, kami adalah fasilitator, dan di dalamnya tentu masing-masing peserta dan setiap orang memiliki pengetahuan bawaan yang turut memperkaya dan saling menginspirasi sehingga membentuk gelombang ini menjadi salah satu gelombang terbaik yang melahirkan ASN yang berakhlak. Mari kita tepuk tangan. Adik-adik semua, Bapak Ibu serta pejabat yang saya hormati, berdasarkan evaluasi kami dari panitia akhir, nilai-nilai ini fungsi kami selaku penguji tidak hanya berdasarkan kriteria itu, tetapi bagaimana mendorong agar berakhlak ini benar-benar dioptimalkan dalam tugas, dan ketika menjalani semua tahapan ini dalam tanda kutip dipaksa awal untuk menjadi budaya, artinya menjadi habit atau habituasi, jadi nanti menjadi budaya. Jadi jangan ada yang berpikir setelah ini sudah lolos. Kami berdiskusi dengan beberapa mentor yang datang, beberapa peserta yang gagal dan selalu ditunda kelulusannya itu adalah ketika harus berhadapan dengan tugas rutin yang juga berat dan tidak dapat menyelesaikan tugas. Tetapi ada yang setelah lulus terjebak lagi dalam rutinitas itu dan kehilangan lagi kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan-perbaikan dalam mendukung tugas instansi.
Jadi hati-hati ketika kita sudah mulai terjebak lagi dalam rutinitas. Tentu kita semua ada baca cerita tentang kodok yang direbus. Kalau dia taruh loncat, kasih langsung di air panas, tadi dia loncat langsung dari pacu atau dari periuk. Tapi jika kita rebus pelan-pelan dia tidak tahu, lama-lama dia tidak menyadari bahwa airnya sudah panas dan dia mati, dia tidak bisa loncat. Kita juga bisa terjebak dalam rutinitas dan akhirnya kita tidak bisa keluar dan terkaget-kaget kita sudah berada dalam rutinitas. Nah, Latsar ini tujuannya adalah membuat menjadi kebiasaan atau habituasi. Dari hasil evaluasi kami dengan mentor-mentor dan pada penutupan ini kami juga mengingatkan adik-adik ada beberapa nilai dasar tadi yang perlu didorong untuk kita dipertahankan. Itu yang pertama adalah bagaimana berorientasi pelayanan, mengoptimalkan berorientasi pelayanan. Ada yang kita sudah buat aplikasi himpun data, tapi data itu tidak dilayangkan dan data itu menjadi milik kita sendiri. Nah, persoalan dengan jumlah ASN yang 70% menurut Menpan RB adalah dia hanya mempertahankan status quo, tidak mau berubah, tidak mau berinovasi. Sehingga dilakukan reformasi pemerintahan sampai hari ini, merekrut adik-adik semua untuk memutuskan mata rantai kualitas pelayanan publik yang buruk itu dan menempatkan adik-adik tahun depan tidak ada penerimaan CPNS, hanya menerima P3K. Dan bersama P3K dan dengan adik-adik yang dibekali kurikulum baru ini untuk memutus kualitas mata rantai pelayanan publik yang buruk. Karena ASN yang 70% menurut kajian BNPB adalah lebih banyak minta dilayani dan tidak berorientasi pelayanan. Lebih banyak minta dilayani. Jadi adik-adik punya tugas berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Tidak boleh berhenti. Nilai kedua yang juga selaku penyelenggara kami ingatkan dan 7 nilai ini adalah nilai berkolaborasi. Dari hampir seluruh peserta ketika rancangan aktualisasi masih ragu-ragu untuk berkolaborasi. Apalagi adik-adik berada di era milenial, era disrupsi, di mana kalau kita tidak melakukan kolaborasi dan melakukan perubahan, maka perubahan itu akan melanda kita. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk berkolaborasi. Kita tidak selamanya bisa menguasai semua hal, tapi kita bisa meminta bantuan orang lain berkolaborasi dalam tim. Nah, berkolaborasi itu bukan berarti menunjukkan kelemahan kita. Nah, karena kita merasa kalau kita meminta bantuan itu menunjukkan kelemahan kita, maka kita tidak berkolaborasi. Nah, berkolaborasi adalah melipat gandakan kekuatan. Jadi bukan menunjukkan kelemahan. Kita membangun tim. Beberapa peserta dengan kualifikasi sangat memuaskan adalah menunjukkan bahwa bagaimana dia berkolaborasi dengan banyak pihak. Dan ketika kami penguji memberikan penilaian akhir itu, ketika ada kembali hanya 3 yang kami nilai, bukti hanya 5%. Manfaatnya adalah 20% dan teknik komunikasinya 5%. 20% manfaat itu didapat dari apa? Dari kolaborasi. Kalau kolaborasi dengan satu manfaatnya kecil, kolaborasi dengan 2 manfaatnya besar. Beberapa peserta bahkan menunjukkan kolaborasi sampai 3 dengan 4 pihak dan manfaatnya jauh lebih besar. 2 nilai ini dan 7 nilai yang kami selaku pengelola mengharapkan setelah kembali jangan ragu-ragu, jangan pikir kami sudah lulus, kami sudah say goodbye dan tidak mau berkolaborasi lagi. Dan akhirnya muncul lagi individualistis dan akhirnya masing-masing bekerja sendiri dan pekerjaan organisasi tidak efisien, organisasi tidak efektif. Jadi 2 hal itu dan 7 nilai yang selaku pengelola kami aktifkan untuk dilanjutkan oleh adik-adik. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik serta
Setelah mengikuti pelatihan dasar ini, diharapkan agar para peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan kerja masing-masing sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan kinerja di unit kerja kita masing-masing. Dari evaluasi kami, baru 1-2 kabupaten yang menerapkan kinerja. Kami provinsi sudah keluar dari Kota Kupang dan juga beberapa kabupaten sudah menyusul. Nah, diharapkan dengan lulusan ini kita terdepan membantu pada organisasi kita masing-masing untuk masuk dalam sistem ini. Dan 1-2 tahun ke depan tidak lagi semua kabupaten sudah diwajibkan untuk terintegrasi sistemnya. Nah, adik-adik sangat berbahagia karena lulus murni dan dengan kurikulum baru ini diharapkan dapat membantu memasuki sistem ini. Hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini kami tentu mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan gelombang gerakan ini. Ada tim penjamin mutu selalu hadir di kelas-kelas melihat perkembangan dan juga melaporkan kepada kami pengelola dan penyelenggara untuk terus menyampaikan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kami berharap kita terus dengan EDCA-nya kita terus memperbaiki. Selalu diingatkan tim penjamin mutu dan kami menyampaikan terima kasih dalam penutupan ini. Dan sebelum saya melanjutkan sambutan ini, ada satu hadiah dari kami semua di sini kepada adik-adik yang akan saya sampaikan akan berikan. Tapi kita hadiah ini dalam bentuk satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Ya. Semuanya, we need
hidup ini tidak diukur dari apa yang kita miliki, mahkota yang diberikan kepada kita pada akhir nanti tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita layani, sebesar apa pelayanan yang kita berikan. Dan itu adalah salah satu tugas utama dari ASN berakhlak yang akan ditutup pada hari ini, yaitu melayani publik. Terima kasih untuk dukungan semua pihak pada sehingga seluruh pelaksanaan acara ini berjalan dengan baik, dan kami mohon maaf apabila di dalam seluruh penyelenggaraan pelatihan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita terus melakukan evaluasi untuk perbaikan secara berkesinambungan. Akhirnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir, saya atas nama PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 8 golongan 3 angkatan 191, 192 serta golongan 2 angkatan 62 dan 63 lingkup Kabupaten Ende, Nagikeo, Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2022 secara resmi. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Tanda Henderina S.Kudat SP MSI. Sekian dan saya akhiri dengan salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam prima. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang kami hormati, upacara selesai. Kabid Kompetensi Manajerial Pemerintah dan Sosial BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur meninggalkan